akan menganalisis tentang film KKN di Desa Penari. Nama kelompok: Apri Wulandari, Najwa Nur Fitriah, Okta Gali Pratama, Amanda Elisha Kirana Putri, dan Ananda Risma. Kamu tahu benda apa ini? Keduanya milik sang penari, penguasa desa ini. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Sejak datang ke desa ini, kau udah gak pernah sholat lagi toh? Ibadahku ya ibadahku, duduk urusanmu. Luweh apik. Awakmu gak usah melok-melok. Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Identifikasi: penulis Lele Laila, produser Manoj Punjabi, sutradara Alwi Suryadi, durasi 130 menit, tanggal rilis 30 April 2022. KKN di Desa Penari menceritakan berbagai kejadian mistis yang dialami 6 mahasiswa ketika menjalankan KKN di sebuah desa terpencil. Awal mula kisah ini berfokus pada 6 mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN setelah mengantungi izin dari orang tua masing-masing. 6 orang itu adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Kegiatan tersebut awalnya berjalan lancar. Namun lama-kelamaan, Widya dan Nur mengalami serangkaian kejadian mistis. Dimulai dari Nur yang seperti takut akan sesuatu karena kepekaan dengan hal mistis, sehingga Widya yang kesurupan menarikan sebuah tarian. Nur mengalami kesurupan. Seorang nenek yang mengatakan bahwa ada teman mereka yang melanggar aturan. Pada suatu malam, Widya memergoki Bima pergi ke sebuah tempat yang seharusnya tidak boleh didatangi. Widya melihat Bima dan melihat sesuatu yang mengerikan yang dilakukan oleh Bima. Dan tidak hanya itu, Widya melihat Ayu yang tidak henti-hentinya menari, tetapi Ayu tidak bisa ditolong. Ternyata Bima dan Ayu sedang menjalani hukuman yang diberikan oleh Badarawuhi, tokoh siluman ular yang ada di daerah itu, karena mereka, Bima dan Ayu, telah melanggar larangan dan adat istiadat daerah terpencil itu. Tema dan penokohan. Tema dari film KKN di Desa Penari adalah tema mistis atau horor. Penokohan: Widya diperankan oleh Adinda Thomas. Widya adalah mahasiswa yang tidak neko-neko, namun dia menjadi incaran Badarawuhi, penguasa Desa Penari, karena wajahnya yang cantik. Nur diperankan oleh Tisa Biani. Tokoh Nur adalah mahasiswi soleh yang tidak melupakan sholat, tetapi dia mempunyai sosok pelindung. Ayu diperankan oleh Againi Hakyu, mahasiswi yang tidak percaya hal-hal gaib, tetapi akhirnya ia menjadi korban Badarawuhi karena tindakannya yang melewati batas. Bima diperankan oleh Ahmad Megantara. Bima adalah teman Nur yang sama-sama lulusan pesantren.
Namun sayangnya itu tidak membuat iman Bima menjadi kuat, sehingga Bima yang saat itu kasmaraan terhadap Widya justru bersekutu dengan jin bernama Badarauhi. Anton diperankan oleh Calvin Jeremy. Anton adalah mahasiswa yang ikut KKN tersebut. Tokoh ini teman-teman yang setia kawan. Wahyu diperankan oleh Fajar Nugra. Wahyu adalah tokoh yang paling kocak dan naif tetapi baik hatinya. Badarauhi diperankan oleh Aulia Sarah. Badarauhi adalah tokoh penari yang berwujud siluman ular penguasa desa penari tempat mahasiswa KKN. Cerita filmnya adalah Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita ia menempuh pendidikan di universitas yang diimpikannya sejak kecil. Nur beserta 6 temannya yang bernama Ayu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu mencari daerah yang bisa menjadi tempat kegiatan KKN untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Nur dan teman-temannya berangkat menuju daerah lokasi tempat KKN yang berada di tengah hutan terpencil dari pemukiman warga. Selama berada di desa KKN, Ayu dan kawan-kawan diterima oleh kepala desa, yaitu Pak Prabu, yang merupakan teman dari kakak Ayu. Awalnya Pak Prabu menolak keras KKN di desanya tanpa menyebut alasannya. Cerita horor KKN di desa penari punya tokoh sentral sebagai jin, yaitu yang bernama Badarauhi. Konon merupakan penari yang menampakkan diri pada Nur saat pertama kali rombongan mereka datang ke desa penari yang berada di tengah hutan tersebut. Badarauhi menempel kepada Widya yang sejak awal kedatangannya sudah mendengar suara gemelan. Di desa penari tersebut ada tokoh yang dituakan sebagai sesepuh yang bernama Ki Buyut. Dipercaya orang sebagai pelindung warga dari pengaruh jin Badarauhi. Badarauhi diam-diam berhasil merayu Bima yang saat itu menyukai Widya. Untuk mendapatkan Widya, Bima melakukan perjanjian kepada Badarauhi dan Badarauhi juga merayu Ayu untuk melakukan perjanjian. Ayu diberikan selendang sakti yang bisa merayu laki-laki manapun yang dia sukai. Di saat itu Ayu mencintai Bima. Untuk mendapatkan Bima, Ayu melakukan perjanjian itu. Cerita ini diakhiri dengan tragis, dengan keadaan mengenaskan. Bima dan Ayu keduanya meninggal karena Ayu dan Bima melakukan perbuatan yang melanggar agama dan adat istiadat dan tidak menjaga perilaku di tempat yang suci dan dianggap keramat oleh warga. Sebagai hukuman, Bima menjadi budak Badarauhi dan Ayu menjadi penari kerajaan jin tersebut. Amanatnya, kisah ini adalah mengajarkan bagaimana bersikap dalam suatu daerah. Baru kita tidak boleh melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu dengan cara sesat. Kelebihannya, kisah ini mengangkat makhluk gaib yang lekat dengan kehidupan masyarakat yang kental dengan ritual ala perdesaan Indonesia. Sinematik yang detail dan sosok gaib yang unik. Kekurangannya, ending yang kurang memuaskan, cerita yang mengikuti sumber aslinya, transisi alur scan seakan meloncat dari satu adegan ke adegan yang lain.